Halo pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan masih cenderung melanjutkan penguatan pemirsa meskipun secara intraday penguatan lebih ke arah terpangkas. Di mana intraday hari ini indeks harga saham gabungan sebenarnya sudah kembali menembus level intraday tertinggi di 8.217,046. Namun pasca menyentuh ke level ini penguatan indeks harga saham gabungan lebih ke arah terpangkas dan saat ini 30 menit jelang penutupan kembali bergerak di level 8.100-an. Di mana indeks harga saham gabungan masih terus mengalami penguatan dan masih mampu mencatatkan rekor intraday tertinggi di tengah investor asing di perdagangan Senin kemarin melakukan aksi beli masif dengan nilai jumbo di atas 2 triliun rupiah. Saham-saham konglomerasi terutama dari grup Prayogo Pangestu menjadi pilihan bagi investor asing dan hari perdagangan kemarin dan hari ini saham-saham grup Prayogo Pangestu masih mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan seperti apa review perdagangan di hari ini di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan, proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya di 30 menit jelang penutupan, penguatan indeks harga saham gabungan terpangkas menguat di 0,30% di level 8.165,218. Secara teknikal, pola pergerakan indeks harga saham gabungan hampir sama dengan pola pergerakan di perdagangan Senin awal pekan, di mana menguat di zona hijau pada pagi tadi di 8.182, kemudian beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan ini mengalami penguatan signifikan menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa di 8.217,040. Namun pasca menyentuh ke level ini penguatan lebih ke arah terpangkas dengan menyentuh intraday terendah hari ini di 8.154,361. Kemudian indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan di tengah asing kembali masuk ke pasar saham domestik. Data harian per Senin 2 triliun rupiah. Kemudian rotasi sektoral tampaknya terjadi ketika sebelumnya indeks harga saham gabungan ditopang oleh saham-saham perbankan big cap ketika menembus level tertinggi dan asing masif melakukan. Namun di perdagangan Senin saham-saham konglomerasi menjadi sasaran utama terutama dari saham-saham grup Prayogo Pangestu. Perdagangan Senin sudah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari ini. Beberapa saham grup Prayogo Pangestu masih melanjutkan penguatan. Ada CDIA menguat di 11% di 2.220, Cuan melesat di 23,03% di 2.180. Sementara PTRO menguat di 1,75% di 7.275, BRPT menguat di 3% di 4.120 rupiah per sahamnya. Kemudian kondisi berbeda terjadi untuk Brent berbalik ke zona merah pemirsa, melemah di 0,25% di 9.950. Hari ini sempat melesat secara intraday ke 10.350 rupiah per sahamnya. Kemudian penguatan hari ini juga ditopang oleh saham-saham perbankan big cap yang mencoba untuk bangkit. Ada BBRI menguat di 1,64% di 3.720. Kemudian BBCA menguat di 1% di 7.575. BMRI menguat terbatas di 0,47% di 4.280. Sementara BBNI hari ini berbalik melemah ke 3.990 setelah menguat intraday hari ini ke 4.040 rupiah per sahamnya. Kemudian beberapa saham lain yang hari ini ikut menjadi penopang, ada TINS hari ini kembali melesat di 16% pemirsa di 2.650. Sebelumnya disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Senin sudah dibuka, kemudian sentimen positif terkait juga dengan penyerahan beberapa aset dari emiten timah ilegal di beberapa daerah Indonesia ternyata memberikan sambutan positif terhadap TINS yang hari ini kembali melaju kencang dan sudah menembus ke level intraday tertingginya di sepanjang masa untuk TINS. Kemudian beberapa saham lainnya, Wi-Fi hari ini masih melanjutkan penguatan dari teknologi di Rp3.400 per saham. Medco melesat di 4%, sementara Dewa melesat di 7% dan SSIA hari ini melesat di 13%.
Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari sisi domestik maupun internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bersedia bernegosiasi dengan Partai Demokrat mengenai subsidi layanan kesehatan, langkah yang dapat membuka jalan untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan federal yang telah masuki minggu kedua. Trump mengakui belum ada tekanan politik yang cukup terhadap kedua pihak untuk segera mengakhiri kebuntuan. Namun Trump beri sinyal bahwa banyak hal baik bisa terjadi dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut terlihat sebagai perubahan sikap dari Gedung Putih dan Partai Republik yang sebelumnya bersikeras bahwa Partai Demokrat harus terlebih dahulu menyetujui pembukaan kembali pemerintahan. Gubernur Federal Reserve Bank Kansas City, Jeff Skimmett menegaskan Bank Sentral Amerika Serikat masih perlu terus menekan laju inflasi yang hingga kini tetap tinggi. Dengan inflasi yang masih terlalu tinggi, kebijakan moneter perlu menahan laju pertumbuhan permintaan agar ada ruang bagi sisi penawaran untuk tumbuh dan merendahkan tekanan harga dalam perekonomian. Skimmett menambahkan bahwa suku bunga saat ini masih sedikit bersifat restriktif. Meski demikian, Skimmett juga mengisyaratkan bahwa The Fed mungkin tidak perlu kembali memangkas suku bunga dalam waktu dekat, mengingat inflasi masih bertahan di level tinggi. Dari Asia, Bank Sentral Cina menambahkan emas ke cadangan devisa di September untuk bulan ke-11 berturut-turut. Mengutip Reuters, data resmi dari People's Bank of China atau PBOC menunjukkan cadangan emas Cina naik jadi 74,06 juta per troy ounce di akhir September, dari 74,02 juta per troy ounce di akhir Agustus. Menurut PBOC, cadangan emas bernilai 283,29 miliar dolar Amerika Serikat di akhir bulan lalu, atau naik dari 253,84 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Agustus. Sebelumnya di Mei 2024, PBOC menghentikan aksi pembelian emas selama 18 bulan, namun melanjutkan pembelian emas di November 2024. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa di akhir September 2025 tercatat di 148,7 miliar dolar Amerika Serikat, lebih rendah dari posisi di akhir Agustus 2025 di 150,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, cadangan devisa turun 2 miliar dolar Amerika Serikat di September 2025. Kepala Departemen Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan cadangan devisa dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Berbagi sumber untuk IDXNO. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat meskipun indeks dolar Amerika Serikat juga menguat dibayangi sentimen shutdown pemerintah Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah menguat di 0,31% di level 16.545 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 16.524 per dolar Amerika. Sebelumnya mata uang rupiah dibuka melemah tipis di 0,06% di 16.560 per dolar Amerika Serikat di perdagangan Selasa pagi tadi. Rupiah tetap menguat meskipun indeks dolar Amerika di Selasa pagi masih menguat di 0,10% di 98,20. Di perdagangan Senin, indeks dolar Amerika juga ditutup menguat di 0,39% di level 98,108 ke level tertinggi dalam sepekan terakhir, pemirsa. Keperkasaan dolar Amerika berlanjut meski ada sentimen negatif penutupan sementara pemerintahan Amerika Serikat yang sudah memasuki hari ke-7. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah dengan pergerakan beberapa mata uang utama lainnya. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.550 rupiah. Update sebelum penutupan, ketika pasca penutupan berdasarkan data RTI di 16.545 menguat di 0,31%. Kita beralih ke pergerakan rupiah terhadap euro di 19.357 rupiah, pound sterling di 22.245 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 109,86 rupiah.
Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa. Harga batubara turun di perdagangan awal pekan di Senin waktu setempat terdampak kelebihan pasokan. Harga emas kembali melonjak ke level tertinggi dan mendekati level $4.000 Amerika per troy ounce. Sementara harga minyak mentah stabil seiring pelaku pasar mencermati keputusan peningkatan produksi A+. Harga batubara turun di perdagangan Senin waktu setempat. Dikutip dari Bloomberg, harga batubara di pasar es Newcastle untuk kontrak pengiriman November ditutup di level $104,75 Amerika per ton atau melemah 0,24% dan menjadi level terendah sejak 24 September 2025. Sepanjang harga batubara ambruk lebih dari 16%, faktor utama yang menyebabkan kejatuhan harga batubara adalah pasokan melimpah. Di Januari hingga Agustus, produksi batubara thermal di Cina naik 3% year on year. Di Indonesia, produksi batubara pada akhir 2025 diperkirakan mencapai target di 735 juta ton. Harga emas kembali melonjak ke rekor tertinggi di tengah perkembangan politik di Prancis, kenaikan imbal hasil obligasi Jepang di tengah kekhawatiran inflasi, dan penutupan pemerintahan Amerika Serikat yang masih berlanjut. Mengutip Refinitiv, harga emas di Senin ditutup di level $3.960,41 Amerika per ounce atau melesat 1,92% dan mencatatkan level penutupan tertinggi sepanjang masa. Di Selasa pagi, harga emas melemah 0,14% di level $3.968,29 Amerika per troy ounce, namun berbalik menguat hingga ke level $3.977,19 dan menjadi rekor intraday tertinggi baru. Harga minyak dunia bergerak stabil di perdagangan Selasa pagi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Seiring pelaku pasar mencerna keputusan terbaru OPEC Plus yang menaikkan produksi lebih kecil dari perkiraan. Mengutip Refinitiv, harga minyak mentah Brent kontrak Desember di level $65,58 Amerika per barel atau naik tipis dibanding hari sebelumnya di $65,47 Amerika per barel. Minyak WTI Amerika Serikat stabil di $61,77 Amerika per barel dari sebelumnya di $61,69 Amerika per barel. Berbagai sumber untuk ID Action. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari di waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI Amerika Serikat menguat di 0,26% di level $61,84 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,06% di $15.443 Amerika per metrik ton. Emas melemah tipis di 0,02% di level $3.977 Amerika per troy ounce. CPO menguat di 0,67% di Rp4.436 Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, di mana pasar saham Indonesia mencatatkan arus masuk dana asing atau capital inflow dengan deras di Senin awal pekan, di mana deretan saham Taipan Prayogo Pangestu banyak diborong oleh asing. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pasar saham Indonesia mencatatkan nilai beli bersih atau net buy asing sebesar Rp2,02 triliun di perdagangan Senin awal pekan. Capaian ini menjadi catatan tersendiri di tengah pasar saham Indonesia masih mencatatkan nilai jual bersih atau net sell asing sebesar Rp54,68 triliun secara year to date. Di tengah masifnya asing kembali masuk ke pasar domestik di awal pekan, deretan saham besutan Taipan Prayogo Pangestu banyak diborong asing. Sederet saham Prayogo Pangestu duduk di posisi teratas saham dengan catatan net buy investor asing tinggi. Salah satunya saham Cuan mencatatkan net buy asing sebesar Rp193,39 miliar, ditutup melesat 11,25% di level Rp1.780 per saham. Saham CDIA mencatatkan net buy asing sebesar Rp150,93 miliar, ditutup melesat 15,61% di level Rp2.000 per saham. Selain itu, saham BRPT mencatatkan net buy asing sebesar Rp62,38 miliar, ditutup menguat 3,9% di level Rp4.000 per saham. Dan saham Brand mencatatkan net buy di Rp61,12 miliar, ditutup menguat 4,45% di level Rp9.975 per saham.
Sementara itu, T. Herditya Wicaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas mengatakan, masuknya dana asing ke emiten konglomerasi khususnya saham grup Barito terjadi karena ada pergeseran investasi dari investor asing. Kombinasi antara rotasi sektor dan imbal hasil diperkirakan jadi faktor utama investor asing masuk ke emiten konglomerasi. Dari sisi teknikal, MNC Sekuritas mencermati adanya momentum pergerakan emiten konglomerasi, di mana dari sisi harga masih menunjukkan tren bullish daripada emiten perbankan. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana perusahaan milik Prayogo Pangestu Green Era Energy PT Ltd kembali menjual 481,22 juta saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan free float serta likuiditas saham BREN yang beredar di lantai bursa. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN, Agus Sandi Widianto, menyampaikan Green Area Energy telah melakukan aksi penjualan saham BREN sebanyak 481,22 juta saham di 2 Oktober 2025. Transaksi dilakukan dengan harga rata-rata Rp8.650 per saham dengan akumulasi nilai mencapai Rp4,16 triliun. Setelah transaksi saham tersebut, jumlah kepemilikan Green Energy PT Ltd berkurang menjadi 30.761.383.100 saham atau setara dengan hak suara 22,99% dibandingkan dengan kepemilikan sebelum transaksi sebanyak 31.242.603.100 saham atau setara dengan 23,35%. Diketahui Green Era Energy saat ini bukan pengendali dari BREN, namun perusahaan terafiliasi dengan pemegang saham pengendali yaitu PT Barito Pacific Tbk atau BRPT yang dimiliki oleh Prayogo Pangestu 64,66%. Sebelum transaksi tersebut, Green Era Energy sudah melaksanakan divestasi melalui 14 transaksi penjualan senilai total Rp2,85 triliun di sepanjang Agustus hingga 1 Oktober 2025. Berdasarkan data Biro Administrasi Efek Datindo Entricom, kepemilikan saham BREN oleh investor publik dengan kepemilikan kurang dari 5% mengalami peningkatan menjadi 17.798.420.534 saham atau 13,3% per September 2025. Meski demikian, jumlah pemegang saham justru berkurang dari 51.959 pihak pada Juli 2025 menjadi 40.485 pihak hingga September 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, secara teknikal usai naik signifikan di perdagangan Senin kemarin dan di sesi pertama pada pagi tadi, saham BREN penguatannya lebih ke arah terbatas dan bahkan lebih cenderung tertekan dan sudah bergerak di zona merah di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham BREN di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 10.150, 30 menit pasca pembukaan tertekan ke 9.900 di zona merah. Kemudian berbalik arah menguat ke 10.125, bahkan secara intraday hari ini di 10.21 menyentuh di 10.350. Pada pukul 11 dan 12 masih bergerak di zona hijau tapi penguatan lebih ke arah terbatas. Dan di pembukaan sesi kedua kembali bergerak di level 10.000, namun saat ini melemah di 0,25% di level 9.950 rupiah per sahamnya. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat pergerakan saham BREN dalam 6 bulan terakhir. Penguatan signifikan sudah terjadi dalam 6 bulan, penguatannya sudah di 63,79%. Di Mei masih diperdagangkan di 6.100-an, Juni menguat ke 6.200-an. Di awal Juli tertekan ke bawah level 6.000-an, Agustus, September, Oktober ini mengalami penguatan signifikan hingga ke 10.350. Pembukaan sesi kedua di 10.000, saat ini posisinya kembali ke 9.000-an dengan mengalami tekanan pemirsa. Sementara dengan penguatan yang signifikan terjadi, BREN belum mampu untuk mendekati level 11.900-an, merupakan level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Dari sisi valuasi pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada
di mana valuasinya sudah cukup mahal, di mana untuk posisi price to earning ratio-nya sudah di 600-an, 626,95 kali, PSR-nya di 136, PBV-nya ini sudah jauh di atas 1 kali, di 142,56 kali, dan PCFR-nya di 363,56 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan menguat terbatas usai menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Halim Mintareja selaku IHAB Manajer YB Surabaya Timur. Kita akan langsung sapa saja Pak Halim. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Awid, baik. Terima kasih Pak Bursa Halim. kita juga baik. Ya, terima kasih Pak Halim sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Halim, hari ini secara teknikal Pak, pola pergerakan indeks harga saham gabungan tidak jauh berbeda dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di hari Senin kemarin. Meskipun catatannya adalah indeks harga saham gabungan hari ini berhasil mencatatkan level intraday tertinggi di atas 8.200-an. Bagaimana Anda melihat view secara teknikal Pak? Pergerakan indeks harga saham gabungan ketika menyentuh level intraday tertinggi, kemudian penguatan lebih ke arah terbatas. Iya, sebenarnya IHSG itu ada resisten trendline di 8.250 ya. Makanya tadi ketika kena trendline-nya dia agak sedikit pullback, tapi overall masih uptrend ya, dengan support di 8090. Jadi sementara masih ranging lah. Tapi range-nya perlu diperhatikan, ini sepertinya range-nya semakin lama semakin sempit ya. Jadi makanya yang bergerak saham-saham yang pergerakan saham bergantian volatile gitu. Jadi naik turunnya cepat gitu, kiri-kiri wave 5. Baik, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan masih berlanjut, kabar baik datang dari investor asing. Senin kemarin melakukan aksi beli yang cukup besar Pak di 2,02 triliun rupiah. Dan ini juga menyasar kepada saham-saham tertentu, lebih ke arah saham-saham konglomerasi. Bagaimana Anda melihat dari pandangan Pak Halim ini terkait juga dengan asing akhirnya masuk dengan jumlah nilai yang cukup besar, meskipun secara year to date asing masih net sell dalam hal ini? Ya, ini lebih ke arah sentimen ya, karena sentimen sektor perbankan kita kan masih belum bagus ya. Jadi sementara asing kalau masuk itu sudah mau masuk, tapi karena sektor banking kita belum masuk, masuknya ke saham-saham konglomerasi ini yang sepanjang tahun ini menjadi leader pergerakan IHSG. Jadi seperti itu. Ada rotasi dalam hal ini mungkin Pak, yang biasanya ketika indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor, perbankan diborong oleh asing, tapi kondisi berbeda untuk beberapa bulan terakhir. Ya, itu karena belum ada perbaikan fundamental ya. Secara fundamental belum, NIM-nya masih turun, Big Bang NIM-nya kan masih semakin menipis ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana Q3 ini. Apabila Q3 laporan keuangan akhir September yang akan keluar bulan Oktober ini menunjukkan perbaikan di NIM perbankan, mungkin saat itu akan menjadi titik balik, asing akan mengkoleksi kembali saham-saham banking. Baik, tapi dari pandangan Anda Pak Halim, apa yang menjadi magnet atau yang menarik dari investor asing untuk masuk kepada saham-saham konglomerasi, terutama di saham-saham grup Prayogo Pangestu? Lebih karena nggak ada pilihan ya, karena mereka memang mau masuk ke Bursa Efek Indonesia, tapi sementara pilihannya nggak terlalu banyak gitu loh. Sedangkan yang menjadi leader adalah saham-saham grup konglomerasi ini. Jadi sementara mereka masuknya ke sana dulu, sambil nunggu apakah sektor-sektor bankingnya bisa ada perbaikan fundamental atau enggak. Baik, itu. Kita akan coba ulas Pak, saham-saham dari grup Prayogo Pangestu. Pada perdagangan Senin ini sudah menguat atau melesat signifikan, dan tampaknya beberapa sahamnya masih melaju di sepanjang perdagangan hari ini. Kita ke cuan Pak, hari ini melesat di 23% di level 2.200, dan tampaknya juga sudah menembus ke level intraday tertingginya
Pak Halim? Analisis dan rekomendasi di tengah penguatan yang terjadi dalam 2 hari beruntun. Kalau ada posisi coba di hold dulu. Siapa tahu ini kan setelah berkonsolidasi cukup lama di area 1.500 sampai 1.700 ya. Kemarin technical breakout. Jadi kalau technical breakout mungkin arahnya bisa ke 2.300 sampai 2.500 ya. Itu cuan. Ya, sudah. Lalu CDI Bagi yang juga ingin baru berpartisipasi Pak, bagaimana rekomendasinya untuk cuan di tengah penguatan? Itu sudah terlalu tinggi ya, karena supportnya ini kan kita kan trailing ya, sudah naik dari 1.750, boleh dibilang udah naik hampir 30% ya. Nah, kalau kita baru masuk sekarang kayaknya telat ya. Sudah telat banget gitu loh. Resiko volatilitasnya nanti malah bikin kita panik ya, gitu aja. Oke. Jadi rekomendasinya hold. Baik, tapi bagi mereka yang sudah profit dan sudah ambil posisi, resisten-resisten mungkin Pak yang bisa direkomendasikan? Sekitar 2.300 lalu 2.500 ya, karena all time high resistennya nggak terlalu banyak ya. Jadi nanti resistennya dilihat sambil jalan. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk Pak, ada Dita dari Bekasi, ini menanyakan 2 saham, ada CDIA kemudian juga ada cuan. Untuk cuan tadi sudah kita jawab, kita langsung bergeser ke CDIA Pak, saya akan coba update. CDIA sementara masih uptrend ya, CDIA sementara masih uptrend dengan supportnya dia di 2.100, support dia di 2.100 dengan resisten 2.370 di high-nya hari ini. Jadi ya salah satu lah. Kalau kena kita bisa pakai trailing stop-nya digeser atau mau profit taking di 2.400-an juga bisa. Tapi untuk entry baru sebaiknya tunggu dekat-dekat support 2.100 ya. Baik. Dan cuan juga menjawab pertanyaan Bapak Purnomo dari Jawa Tengah, menanyakan saham cuan resistennya berapa. Tadi pun sudah dijawab oleh Bapak Halim, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADI Channel. Kita bergeser ke brand Pak. Hari ini justru bergerak flat, tadi sempat menguat ke 10.350 dan sempat juga beberapa kali bergerak di zona merah, sesi pertama kemudian juga di sesi kedua. Analisis dan rekomendasi profit taking kah untuk brand Pak, support masih terjaga? Sebentar ya, volumenya hari ini juga oke, supportnya masih di atas Bollinger Band ya, di atas 9.100 ya. Selama dia di closing di atas 9.900 masih bisa melanjutkan penguatannya ke sekitar 10.500 sampai 11.000. Jadi di hold aja kalau ada posisi. Yang mau ambil posisi setelah berbalik ke level 9.900-an untuk brand? Boleh ambil posisi, tapi trailing stopnya di 9.600 sekarang ini. Jadi kalau close di bawah 9.600 stop loss dulu. Gitu. Baik, penutupan hari ini flat di 9.975, intraday tertinggi di 10.350, sempat melemah ke 9.900 rupiah per saham. Dari saham-saham konglomerasi Pak, sebenarnya indeks harga saham gabungan hari ini juga sudah mulai ditopang oleh saham-saham perbankan big cap. BBCA menguat 1%, BBRI juga menguat 1%, meskipun BMRI penguatannya terbatas, dan sementara untuk BBNI hari ini justru berbalik ke zona merah setelah tadi bertahan di level 4.040-an. Analisisnya untuk saham-saham perbankan big cap ini dan prospek ke depan Pak Halim. Kita ke BBRI terlebih dahulu Pak, kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk, saya akan coba cek terlebih dahulu. Ya, untuk BBRI, BBRI penutupan di sesi kedua hari ini pemirsa menguat di 1,37%, sudah kembali ke level 3.700-an. Analisis dan rekomendasi untuk BBRI. Perbankan ini kan cukup tertekan karena NIM-nya ya, laporan keuangan bulanannya NIM-nya terus turun gitu. Jadi net interest margin-nya terus turun. Jadi dikhawatirkan kondisi ini akan terus berlanjut. Nah, makanya sahamnya turun banyak ya selama 2 minggu terakhir ini. Nah, sekarang udah boleh dibilang udah mulai konsolidasi di area bawah ya. Secara daily itu kalau di BRI itu sudah mulai kena supportnya di sekitar 3.000. Itu BBRI itu kena supportnya di sekitar 3.600-an ya, makanya mulai mantul ya. 3.600 sampai 3.700, makanya mulai ketertahan support. Kalau mau buy on weakness bisa. Nanti target jualnya di sekitar 4.000-an. Nah, ini nanti katalisnya itu laporan keuangan yang akan keluar bulan ini. Apakah net interest margin-nya akan membaik atau tidak? Tentunya harapannya kan karena ada guyuran dana itu ya, ada penempatan dana pemerintah bisa meningkatkan kembali net interest margin-nya. Baik.
BBRI juga ditanyakan oleh Bapak Victor dari Malang. Tadi saya baru cek ini dan masuknya di harga berapa dan tadi pun juga sempat Anda ulas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke BBCA Pak. Hari ini ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan menguat di 1%, sudah kembali bergerak kokoh di atas 7.500-an, dibuka flat di 7.500. Pada pagi tadi juga sempat bergerak di level yang sama dan sempat ke 7.600-an. Apa yang bisa disimpulkan Pak dari rebound dari BBCA hari ini 1% di 7575? Iya, karena itu tadi karena sudah cukup oversold ya, karena penurunannya sudah cukup banyak ya. Jadi sektor perbankan selama 2 minggu ini cukup tertekan karena sentimen laporan keuangan bulanan yang menunjukkan net interest margin-nya terus berkontraksi. Ya. Nah ini analisis dan rekomendasinya Pak? Kalau ada posisi di hold aja, BCA kan turunnya nggak terlalu banyak ya. Kalau ada posisi di hold aja, lebih baik kalau mau nambah posisi dia sudah turun banyak seperti BRI atau BNI gitu. Jadi hold aja nanti target jualnya di sekitar MA20 7.700-an resistennya. Baik, penutupan hari ini di 7575 menguat di atas 1%. Analisis dan rekomendasi saham-saham perbankan big cap yang sempat tertekan dalam beberapa waktu terakhir hari ini mencoba rebound cukup signifikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak, hal yang menarik nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Saham pilihan pertama ada SMA, direkomendasikan buy, supportnya di 400, resisten hingga ke 430, AADI, lebih ke arah buy on weakness, supportnya di 7.200, resisten hingga ke 8.000. PGO juga direkomendasikan buy 1.420, resisten hingga ke 1.650. Dari perbankan big cap BBRI tadi pun juga sempat kita ulas, juga direkomendasikan buy, supportnya di 3.500, resistennya hingga ke 4.000. SCMA, AADI, PGO, dan BBRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Halim, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke SCMA. Saya akan sampaikan update-nya Pak di penutupan sesi kedua hari ini. Melesat di 11% di 440. Dan kebetulan juga ada pertanyaan Ibu Lili dari Bandung, Jawa Barat. Menanyakan saham SCMA sudah ambil posisi di 420. Sudah profit, resisten selanjutnya di berapa? Dan tadi juga Anda rekomendasikan untuk SCMA adalah buy di level berapa? Ini tadi itu buy-nya di level skema itu buy-nya di 406 412 tapi udah terlewat ya, targetnya juga udah kena ya. Target berikutnya di 480 next targetnya. Itu target buat besok ya 480, kalau gini sudah kena trailing stop-nya di sekitar 420. Baik, Ibu Lili sudah ambil posisi di 420 untuk memaksimalkan profit yang ada. Support mungkin yang bisa diperhatikan Pak atau perlu stop loss mungkin dalam hal ini? Stop loss-nya di 420, supportnya 430, targetnya 480. Baik, penutupan hari ini di 440 menguat signifikan di 11,11%. Penguatan untuk SMA sudah cukup tinggi Pak. Di Juli masih bergerak di 144, saat ini sudah bergerak di atas level 400-an. Bagaimana Anda melihat penguatan dari SMA dalam beberapa bulan terakhir dan pola yang terbentuk dari sisi teknikal untuk SMA? SMA ini masuk ke wave 5 ya, setelah kenaikannya cukup banyak, ini masuk ke wave 5 ya, wave 5-nya ini targetnya di 488, Fibonacci-nya extension-nya di 488 gitu. Jadi saran saya kalau ada punya posisi, kalau tadi udah masuk, jangan lupa trailing stop-nya, targetnya di sekitar 480-an lah, salon strength di area sana. Baik, dari SMA kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak. Ada AADI, menguat hari ini 2% di 7.500. Anda rekomendasikan buy on weakness, 7.200, resisten cukup lebar hingga ke 8.000.
Analisis dan pertimbangan dan buy on weakness di level berapa? Buy on weakness-nya AAD ini di sekitar 7.400 sampai 7.500 dengan supportnya di 7.200. Targetnya sekitar 8.000 sampai 8.200 itu di bulan Desember ya, waktu dia ada kemungkinan bagi dividen interim. Nah, targetnya di sana nanti. Oke, tapi dalam jangka pendek dan menengah, resisten terdekat Pak untuk ADI? Resisten terdekatnya di 7.800 dan 8.000. Sementara di sana resisten terdekatnya. Baik, penutupan hari ini di 7.500, lebih direkomendasikan buy on weakness. Pertimbangan buy on weakness seperti apa Pak untuk ADI? Karena sudah mulai uptrend, harga coal-nya juga mulai stabil, jadi diperkirakan laporan keuangan Q3-nya akan membaik lagi nih dibanding Q2-nya. Baik, untuk ADI ditutup menguat, 7.500 menguat di 2,04%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada PGEO, direkomendasikan buy, supportnya tadi di 14.20, resisten hingga ke 16.50. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, PGEO ditutup stagnan di 14.55. Tadi sempat ke 1.500. Profit taking membayangi PGEO tidak Pak secara teknikal hari ini? Lebih ke arah konsolidasi ya daripada profit taking ya, karena baru mulai naik dengan ada gap ya, breakaway gap kemarin. Nah, tapi gapnya nggak ditutup, jadi masih valid sebagai support di 14.20-nya itu masih valid sebagai support. Dan belum ya. Jadi sementara kita boleh buy on weakness dengan stop loss-nya kalau dia closing di bawah 14.20, take profit-nya di sekitar 16.50. Jangka menengah bisa ke 1.800-an lagi tidak Pak? Wah, ini masih dilihat dulu ya, nanti ini kan baru breakdown trend ya. Terus sentimennya bisa bagaimana, kita kan masih belum tahu. Sentimen yang Danantara mau membangun energi sampah itu ya. Nah, ini PGO ini memang tidak berkaitan langsung. Yang lebih berkaitan langsung itu Toba, tapi sedikit banyak sektor listrik ini cukup berpotensi ya. Baik, secara teknikal dipastikan dulu ke 1.600 ya Pak untuk target price-nya untuk PGO. Arahnya ke 1.600, masih di atas Bollinger Band dengan arah 1.600. Baik, dari PGO kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari perbankan Big Cap PBRI. Direkomendasikan buy, supportnya di 3.500, resisten tadi di 4.000. Tadi pun sebenarnya juga sempat kita ulas, review singkat Pak untuk BBRI, buy di level berapa? BBRI buy-nya di 3.600 sampai 3.700 dengan stop loss-nya di new low 3.500, take profit-nya di sekitar 4.000-an. Alasannya kemungkinan perbaikan laporan Q3 ini sangat besar. Tapi secara teknikal hari ini bangkit dari 36 ke 3.700-an. Resisten-resisten yang harus dilewati untuk memastikan BBRI mulus perjalanannya ke 4.000 Pak. Resisten pertama ini moving average 5-nya ya di 3.720 ya. Jadi kalau lewat mungkin dia resisten berikutnya di 3.800, baru setelah itu ke 4.000-an EMA 200-nya. Baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada SCMA, AADI, PGO, dan BBRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Halim, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini masih ditutup di zona hijau meskipun penguatan terbatas di 0,36% di level 8.169.281. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini penguatan terbatas usai menyentuh ke level intraday tertinggi di sepanjang masa di 8.217.046. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.182, level terendah di 8.153, namun IHSG masih bertahan atau secara keseluruhan bergerak di zona hijau di sepanjang perdagangan hari ini. Kita akan coba lihat ke grafis yang pertama, update penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, MNC 36 menguat di 0,21%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,39%, LQ45 menguat di 0,38%. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini. Transportasi dan logistik memimpin penguatan di 3,00%, energi juga menguat di 2,62%, barang baku melemah di 0,63%, konsumsi non-primer juga tertekan di 0,44%.
Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa didominasi oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu. Ada CDIA ditutup menguat di 2.230, sementara nilai transaksi cukup fantastis di 4,0 triliun rupiah. Cuan juga ditutup menguat di 2.220, transaksi hingga 2,3 triliun rupiah. TINS hari ini masih melanjutkan penguatan signifikan, ditutup menguat di 2.710, sementara BRPT juga menguat di 4.140. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Didominasi oleh saham-saham grup Bakri dan juga barang baku, komoditas emas, ada Bumi tertekan ke 144, BRMS melemah ke 925, PSAB ditutup di zona merah melemah ke 585, emas juga tertekan di 4.350 rupiah per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Halim, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham CBRE Pak. Hari ini auto reject atas kembali. Penguatannya sudah sangat signifikan Pak. 1565 hari ini dan mungkin juga intraday tertingginya. Dalam perdagangan sepekan terakhir ini sudah mengalami kenaikan signifikan. Saya akan coba cek dari analitiknya. Year to date sudah 8.136,84, 6 bulan di 5.696,30%. Analisis dan rekomendasinya, support dan resisten selanjutnya Pak. Ya ini kalau udah all time high gini kan susah cari resistennya ya. Kalau udah ada posisi ya diperhatikan aja trailing stopnya ya. Jangan sampai terlalu euforia. Kalau ada belum punya posisi skip dulu aja lah. Sambil melihat hasilnya dari backdoor listingnya bagaimana. Sementara supportnya dia pertama itu ada di 12.55, lalu support keduanya di angka bulat 1.000. Jadi perhatikan aja dua titik itu. Jadi kalau turun sampai sekian ya di exit dulu lah. Tapi kalau new entry jangan dulu deh. Oke, baik. Bapak Frans dari Jakarta menanyakan saham TINS Pak. Hari ini kembali melesat di 19%, 2710. Ini sentimen dari penyerahan aset ke TINS mungkin memberikan dampak tidak Pak ini untuk TINS? Iya betul. Ini jadi yang selama ini ternyata yang menggerakkan itu sentimen penyerahan aset ya. Penyerahan aset kepada TINS yang nilainya sekitar 4 triliun. Diproyeksikan nanti PI-nya TINS jadi 3 ya. Tapi kan kita mekanismenya ini kita kan belum tahu gimana ya. Apakah diserahkan langsung atau mau pakai cuma jasa pengelolaan aja kan belum tahu ya. Kalau ada posisi gimana? Di hold dulu aja. Di hold dulu sampai jangan lupa trailing stop atau profit taking sell on strike juga nggak apa-apa karena semuanya udah mulai price in ya dengan harga sekian ya. Oke. Gitu. Support dan resistennya singkat saja Pak. Untuk supportnya di 2.400 sekarang. Kilonya hari ini 2.400. Kalau close di bawah 2.400 exit dulu. Baik. Kita ke Jambi Pak dari Kerinci. Ada Bapak Akbar Alan. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham Pewon Pak. Support dan resistennya. Penutupan hari ini 364. Pewon strong supportnya di 350 somethingnya 354 tuh udah cukup kuat tuh. Jadi kalau mau buy on weakness nggak apa-apa. Tapi sentimen properti belum bagus ya. Jadi resistennya mungkin di 372 sampai 380 MA 200. Oke. Gitu baik, pemangkasan suku bunga belum berefek ya Pak? Nanti mungkin ada efeknya, tapi jangka pendek masih belum. Sentimennya masih belum ke arah properti. Baik, kita ke BRMS Pak. Ada Bapak Rifai dari Cangkring Rembang menanyakan BRMS punya harga average-nya di 930 Pak. Kok loss-nya tipis ini? Hari ini di 925. Saran saya sell long strength dulu ya kalau modelnya terlalu tinggi ya. Bukan waktunya untuk masuk di saham-saham emas karena harganya tidak cukup tinggi dan emasnya sudah ada tanda-tanda reversal. Jadi saran saya kalau ada kesempatan sell long strength dulu. Support hari ini 935 juga udah jebol, jadi hati-hati. Kalau besok new low lagi di bawah 900 exit dulu lah. Baik, kita ke Demak Pak. Ada Bapak Lutfi menanyakan saham Raja. Ambil posisi di 4.500 sudah profit.
Hari ini penutupan di 5.000 menguat di 8%. Tapi intraday tadi sempat melemah ke 4350. Analisis dan rekomendasinya. Ini kenaikannya udah cukup kenceng juga, udah cukup banyak ya, dari 3.000 sekian ya, dari 3.200-an ya, dan volumenya juga udah mulai tanda divergen negatif ya, jadi hati-hati, jangan lupa pas rally stop. Besok mungkin masih bisa naik, bisa sell on strength ya. Mungkin bisa naik sampai 53, sampai 5.200, 5.300, tapi jangan lupa sell on strength, gitu aja. Baik, kali ini kita ke Lampung Pak, ada Ibu Kristina dari Lampung menanyakan saham WiFi ini Pak. Hari ini masih melaju kencang, menguat di 2,72%, penguatannya terbatas. Sempat. Masih bullish tidak dan proyeksi untuk WiFi selanjutnya? Masih bullish ya. Wah, ini masih bullish dengan support dia di 3.130. Itu ada support gap, jadi selama itu nggak ditutup, dia posisi bullish. Memang ada pelemahan volume, itu pelemahan volume tapi nggak terlalu signifikan ya. Jadi mungkin kedepannya akan berkonsolidasi di area sini dulu. Antara 3.000 sampai 3.500 akan berkonsolidasi dulu. Sambil nunggu siapa yang menang tender itu, tender pita frekuensi. Baik, untuk WiFi ini, selanjutnya Pak, tadi juga ada menanyakan Raja sih 4.700, saya lupa membacakannya karena ini cukup banyak Pak. Saya memilihnya agak bingung juga ini, tapi sekaligus tadi menjawab ya bisa ke harga 5.000 katanya, dan hari ini sudah melesat di segmen terakhir di 5.000. Resisten selanjutnya singkat saja Pak untuk Raja. 5.200, 5.300 lah buat besok. Tapi trailing stop ya, volumenya udah mulai mengecil soalnya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Oasa Pak. Hari ini melesat 17% ke 304, baru ingin masuk. Direkomendasikan tidak Pak? Harusnya masuknya waktu closing tadi ya, dengan besok pagi mulai jual ya. Kemungkinan besok pagi gap up ya. Kalau nggak gap up malah jelek gitu. Jadi targetnya di berapa? Target dia kalau secara trendline itu nanti ada di sekitar 350-an. Tapi kalau entry besok kayaknya telat ya. Entry-nya harus tadi waktu closing sih. Oke, jadi wait and see terlebih dahulu Pak? Iya, wait and see aja, tunggu dia balik ke set support atau tunggu konsolidasi dulu lah. Jangan terlalu dipaksakan. Di level berapa? Tunggu dia konsolidasi mungkin agak siangan jam 12-an kalau dia masih berkonsolidasi di area 310, 320. Oke. Boleh masuk dengan target 366. Baik, kita beralih ke Maluku. Ada Bapak Robert, terima kasih sudah bergabung menanyakan saham IPCC Pak. Sudah profit di 885. Untuk memaksimalkan profit yang sudah ada, resisten selanjutnya untuk IPCC. Karena modalnya 855, saya asumsikan sudah lama ya ini, jadi dividen udah cukup oke. Nah, dengan posisi kayak gini gimana? Saran saya di hold aja ya, karena modalnya di hold aja, dividen. Tapi untuk nambah tunggu dulu aja, karena belum ada sentimen ya, belum ada sentimen ke arah sini gitu loh. Oke, kali ini di kita hold aja lah. Baik. Kali ini kita ke Garut Pak, ada Bapak Asep SR ini. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. BMRI nyangkut di 4.500-an. Penutupan hari ini masih di 4290. Masih bisa di hold tidak Pak untuk posisi BMRI? BMRI kalau view-nya sampai tahun depan di hold aja lah. Ini kayaknya ekonomi sudah ada tanda-tanda perbaikan ya. Jadi perhatikan bulan September ini kalau NIM-nya betul-betul membaik, ya kemungkinan bisa reversal dengan target tahun depan mungkin bisa di atas 5.000 lagi. Baik, jawaban untuk Bapak Asep dari Garut, Jawa Barat. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Halim, terima kasih sudah berpartisipasi. Pak, sehat selalu Pak Halim. Oke, saya selalu salam Chan. Baik, Pak. Terima kasih. Ada Bapak Halim Mintareja, IHAB Manager YB Surabaya, dari Surabaya Timur maksud kami. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.